Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami membuat nama proyek yaitu VR Historical Escape Experience Life of an Enslaved Black Person in America. Di sini proyeknya menjelaskan tentang virtual reality yang mengangkat tema sejarah di kehidupan perbudakan di Amerika di kisaran tahun 1600 sampai 1800. Dengan fokus pada pengalaman seorang budak yang berusaha bertahan hidup dan ingin melarikan diri dari bosnya. Ide utama dari proyek ini adalah menjadikan VR sebagai media pembelajaran dan refleksi sejarah dan juga sebagai edukasi. Oleh karena itu, gameplay yang kami rancang itu dengan pendekatan stealth, puzzle lingkungan, dan pengambilan keputusan sehingga pemain dapat memahami tekanan dan kondisi pada masa tersebut secara imersif maupun tetap etis. Pada proses pembuatannya, proyek kami ini menggunakan Unity dengan pendekatan pengembangan berbasis scene. Jadi ada 4 scene dan tidak dari wet picking, di mana pemain ditugaskan untuk mengambil gandum di ladang. Scene kedua itu adalah picking preparation, di mana pemain harus mencari item lockpick sebagai persiapan dari perlarian, dan scene ketiga itu open cage, di mana memperkenalkan mekanik lockpick berbasis timing. Dan terakhir itu adalah boss cutscene, sebagai transisi naratif yang menandai perubahan kondisi menjadi darurat dan dilanjutkan dengan scene escape, yang menjadi klimaks permainan untuk melarikan diri dari seorang budak dengan mekanik QTA atau quick time event dan tekanan waktu. Lanjut. Selanjutnya untuk aset yang kita gunakan, kita menggunakan beberapa aset dari berbagai sumber di internet. Yang pertama, kita menggunakan terrain texture, di mana aset ini digunakan untuk membuat tekstur pada terrain yang kami gunakan. Selanjutnya, kita menggunakan skybox. Skybox ini digunakan untuk membuat tampilan langit pada scene yang kami gunakan supaya tampak seperti langit. Kemudian ada slave house di sini. Di sini merupakan aset yang kita gunakan sebagai aksesoris yang perannya sebagai tempat tinggal untuk pemain utama atau budak. Kemudian ada barn di sini yang merupakan aset yang kita gunakan juga sebagai aksesoris, yang dimana perannya adalah sebagai tempat menyimpan hasil dari ladang. Kemudian ada boss 3D models yang di sini merupakan aset yang kita gunakan sebagai villain utama dalam cerita ini. Kemudian ada farm props, di mana ini merupakan aksesoris pelengkap yang kita gunakan untuk menghias suasana ladang. Selanjutnya adalah fence. Ini aset yang kita gunakan sebagai aksesoris dan juga sekaligus sebagai pembatas untuk wilayah yang dapat dieksplorasi oleh pemain. Kemudian kita gunakan grass. Di sini adalah aset yang digunakan untuk memberikan tampilan rumput pada terrain yang kami gunakan. Kemudian selanjutnya ada wooden cage, yang dimana ini merupakan aset yang kita gunakan sebagai tempat dikurungnya pemain saat menjalankan hukumannya. Selanjutnya adalah lockpick. Lockpick ini adalah aset yang digunakan yang berperan sebagai pembuka kunci pintu saat pemain dikurung dalam kandang. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mini first person controller, yang merupakan aset yang memberikan script controller player secara dasar. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke demo dari project kami. Silakan Mas Wafi. Mungkin terlebih dahulu saya akan menampilkan detail dari setiap scene-nya. Jadi pertama itu ada warning scene. Ini merupakan scene pembuka di mana kami memberikan peringatan kepada pemainnya sebagai disclaimer bahwa game ini ditujukan untuk edukasi. Kemudian ada scene 1 yakni wet picking. Di sini kami sudah membangun environment-nya, di mana nantinya player akan mengambil gandum-gandum yang bisa diinteract untuk menjalankan misi. Nah, misinya ada di UI-nya yang mungkin ketutupan sama kanvas dari warning-nya. Selanjutnya ada scene 2. Scene 2 ini nantinya player akan berkeliaran di daerah sini yang dibatasi oleh collider, dan sebelumnya juga dibatasi oleh collider supaya pemain tidak terlalu bebas menjelajahi environment yang sudah kami buat. Kemudian lanjut ke scene 3. Di sini scene 3 setting waktunya sudah malam hari, jadi gelap. Dan nantinya player akan berada di dalam kandang ini. Kemudian ada cutscene yang digunakan untuk menambah ketegangan dan intensitas permainan. Ya, di sini sudah ada 3D model boss yang akan ditampilkan pada saat cutscene di load. Kemudian ada scene terakhir. Scene terakhir nantinya player akan diarahkan untuk terus berlari ke depan menuju melewati ladang gandum ini sampai akhirnya men-trigger collider yang ada di sana untuk men-trigger ending dari permainan ini. Langsung saja kita ke demonya. Game dibuka dengan warning seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita klik escape untuk continue. Game ini bersetting di Virginia, di United States of America tahun 1860. Bisa dilihat player bisa
bergerak dengan bebas, bisa melakukan jump dan sprint. Di sini ada beberapa gandum yang bisa diinteract. Sudah ada objektifnya, yakni mengumpulkan 10 gandum. Kita coba cari di mana 10 gandum berada. Tampaknya gandum ke-10 hilang. Aduh, Ya, di sini player akan dipaksa untuk mencari gandum ke-10. Kalau tidak akan terus dikenai damage. Nah, apabila player mencoba untuk kabur ke belakang, player akan mendapatkan hukuman. Sama juga apabila ke kanan. Nah, karena dia gagal menyelesaikan tugasnya, akhirnya malam ini dia dihukum untuk tidur di kandang. Kita akan mencari lockpick terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa kabur. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan skenario apabila player menjelajah terlalu jauh, misalnya ke belakang sini. Nah, maka akan memicu game over karena HP player sudah habis. Kita ulangi gamenya. Nah, di sini saya akan menggunakan cheat yang dibuat oleh kami developer supaya dapat menguji skenario dengan cepat. Oh, ternyata lockpicknya di sini. Kita ambil. Nah, akhirnya malam tiba dan player dikunci di dalam kandang. Di sini objektifnya adalah open the cage. Kita harus membuka kandang ini dengan lockpick yang sudah kita ambil sebelumnya. Ya. Harus klik E di area yang tepat. Oke. Ya, kita akan lari dari tempat ini. Wah, ternyata kita tawan oleh pemilik dari perkebunan gandum ini ketika ingin lari. Oke. Kita harus lari di sini dan nantinya akan muncul tombol-tombol event seperti ini. Harus diklik agar SD-nya berkurang. Kita berhasil lolos. Kita akan menjadi operator. Well. Oke, dan itulah akhir dari game kami. Apakah Budaknya selamat? Nanti kita saksikan di game kami yang kedua ya. Oke, sekian mungkin dari demo dari saya. Saya kembalikan lagi ke teman-teman saya. Terima kasih. baik. Demikian dari presentasi proyek kami dan demo singkat dari kami. Jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.